Salam jumpa saudara-saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat sakramen dalam gereja Katolik. Kita kenal bahwa gereja Katolik itu memiliki begitu banyak ajaran. Dan dengan demikian, gereja Katolik itu begitu kuat, begitu kokoh, dan juga teguh serta dewasa dalam beriman. Saudara-saudariku terkasih, dalam gereja Katolik kita mengenal ada 7 buah sakramen. Ada 7 sakramen. Maka dari itu gereja Katolik itu begitu dewasa dalam beriman. Saudara dan saudari, sakramen-sakramen itu adalah sakramen baptis, kemudian sakramen ekaristi, kemudian sakramen penguatan yang sebelumnya kita kenal dengan istilah sakramen krisma, kemudian sakramen perkawinan, kemudian sakramen imamat, kemudian sakramen pengakuan dosa, dan yang terakhir adalah sakramen pengurapan orang sakit. Jadi ada 7 buah sakramen yang kita kenal dalam gereja Katolik. Seseorang, kita lihat sakramen yang pertama, yaitu sakramen baptis. Dengan menerima sakramen baptis, seseorang diampuni dosa-dosanya, kemudian diterima masuk menjadi warga gereja Katolik. Jadi dengan menerima sakramen baptis, orang tersebut diterima secara resmi masuk menjadi warga persekutuan gereja Katolik. Baptis ini bisa kita lihat, ada baptis bayi, ada juga baptis dewasa. Dan ini kita temukan dalam realitas kehidupan kita sehari-hari teristimewa dalam kehidupan menggereja. Kemudian sakramen yang kedua, sakramen ekaristi. Seseorang yang telah menerima sakramen baptis tadi, yang dengan itu masuk menjadi warga gereja Katolik, dia juga ikut berpartisipasi dalam perjamuan Tuhan. Maka di sana dalam perayaan ekaristi, seseorang atau orang tersebut akan menerima tubuh dan darah Yesus Kristus. Walaupun pada kenyataannya ketika kehidupan menggereja, kita itu menerima dalam satu rupa, yakni tubuh Tuhan. Tapi gereja dalam sudut pandang teologinya menyatakan bahwa darah tidak bisa hidup di luar tubuh. Maka dengan menerima tubuh Tuhan, secara otomatis kita juga sudah menerima darah Kristus itu. Nah, kemudian sakramen yang ketiga adalah sakramen penguatan. Yang sebelumnya kita ketahui sakramen ini disebut dengan sakramen krisma. Maka sekarang ini dibaharui istilah itu dengan sebutan sakramen penguatan. Nah, dengan menerima sakramen ini, seseorang dinyatakan sudah dewasa dalam iman dan siap untuk hidup di tengah-tengah dunia. Itu sakramen yang ketiga. Kemudian setelah itu ada sakramen yang keempat, yakni sakramen perkawinan. Di sana seorang laki-laki dan seorang perempuan dipanggil untuk membangun sebuah keluarga. Dan di sana si laki-laki dan si perempuan ini yang telah membangun hidup berkeluarga, mereka akan memperoleh kebahagiaan. Maka saudara-saudariku terkasih, tujuan pertama dan utama perkawinan dalam gereja Katolik adalah memperoleh kebahagiaan antara suami dan istri. Anak itu bukan tujuan perkawinan. Anak itu adalah rahmat, karunia yang diberikan Tuhan atau dipercayakan Tuhan kepada mereka yang sudah menikah. Jadi tujuan pertama dan utama perkawinan gereja Katolik adalah kebahagiaan suami dan istri. Kemudian sakramen yang kelima adalah sakramen imamat. Di sana seseorang dipanggil untuk menjadi imam Tuhan, untuk menjadi gembala Tuhan. Dengan istilah lain yang kita kenal pastor atau romo. Jadi di sana orang tersebut akan mengkhususkan hidupnya dalam karya pelayanan atau karya
penggembalaan. Di sana kita lihat mereka tidak menikah. Jadi mereka hidup tanpa menikah untuk semakin dekat melayani Tuhan melalui manusia-manusia atau umat yang dipercayakan kepada mereka untuk digembalakan. Kemudian sakramen yang keenam adalah sakramen pengampunan dosa. Di sana seorang beriman Katolik akan mengakukan dosanya kepada Tuhan melalui para imamnya. Jadi ini konsep yang harus kita lihat bersama. Orang Katolik bukan mengaku dosa kepada pastor atau romo, tetapi mengaku dosa melalui pastor atau romo kepada Tuhan. Karena apa? Pastor atau romo itu disebut in persona Christi atau mengatasnamakan Kristus yang hadir. Maka ketika umat mau bertemu dengan Kristus, mereka melalui atau datang melalui para imam yang sudah dikuduskan oleh Yesus sendiri untuk menggembalakan umatnya. Dan sakramen yang terakhir adalah sakramen pengurapan orang sakit. Di sana seorang beriman Katolik yang sedang mengalami sebuah penderitaan atau sakit yang berat, dia akan menerima sakramen ini. Tujuannya apa? Dengan menerima sakramen ini, dia atau orang tersebut diteguhkan secara iman untuk kuat menghadapi penderitaan itu. Jadi sakramen pengurapan orang sakit bukan bermaksud mempercepat kematian seseorang. Banyak orang atau banyak umat Katolik akhirnya beranggapan demikian. Karena apa? Setelah menerima sakramen pengurapan orang sakit tersebut meninggal dunia. Ya wajar dong kalau orang tersebut yang menerima sakramen pengurapan orang sakit itu sedang dalam kondisi kritis atau sakratul maut. Maka wajar setelah menerima sakramen ini orang tersebut meninggal dunia. Tapi ketika kita melihat dia sedang bergulat dengan penderitaan itu dan bukan dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Artinya apa? Kita lihat orang tersebut hampir meninggal dunia, baru dia menerima sakramen ini, maka pasti orang tersebut meninggal seperti yang kita lihat. Tapi seandainya kita melihat bahwa orang tersebut sakit dan sakramen itu diberikan kepadanya, sakramen itu bertujuan untuk meneguhkan, menguatkan orang tersebut untuk kuat dan teguh di dalam penderitaan. Karena apa? Banyak terjadi orang yang setelah menerima sakramen pengurapan orang sakit sehat sampai dengan saat ini. Ada teman dekat saya yang sudah menerima sakramen ini dan sehat, semangat, dan begitu luar biasa melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Jadi konsep berpikir ini harus kita hapus atau kita buang jauh-jauh. Nah, saudara-saudariku terkasih, inilah sedikit ulasan tentang ketujuh sakramen yang ada di dalam gereja kita. Nah, poin berikutnya adalah sakramen atau tujuh sakramen yang ada di dalam gereja itu dibagi lagi atau dikelompokkan lagi menjadi tiga kategori sakramen atau tiga kelompok sakramen. Dan ini menarik saudara-saudari. Yakni pertama, kelompok sakramen inisiasi. Dan yang kedua, kelompok sakramen panggilan atau pelayanan atau perutusan. Dan yang ketiga, kelompok sakramen penyembuhan. Di dalam sakramen inisiasi ini adalah yang pertama baptis, yang kedua ekaristi, dan yang ketiga penguatan. Kemudian yang masuk di dalam sakramen panggilan atau pelayanan atau perutusan itu adalah sakramen perkawinan dan sakramen imamat. Dan yang kelompok kategori yang ketiga adalah sakramen penyembuhan, yakni sakramen pengampunan dosa atau pengakuan dosa dan sakramen pengurapan orang sakit. Nah, saudara-saudariku terkasih, ketiga kelompok sakramen ini punya hubungan atau punya kaitan yang sangat erat satu dengan yang lain. Maka sangat menarik di sini sebenarnya kalau kita perhatikan ketiga kelompok atau ketiga kategori sakramen ini. Jadi gereja Katolik membagi tujuh sakramen ini dalam tiga kategori. Dan tiga kategori ini sekali lagi mempunyai relasi atau hubungan yang sangat erat satu dengan yang lain.
Nah, bagaimana hubungannya kira-kira? Pertama kita lihat sakramen inisiasi. Disebut sakramen inisiasi itu karena dengan menerima ketiga sakramen itu yakni baptis, ekaristi dan penguatan, orang tersebut secara penuh masuk menjadi warga gereja Katolik. Jadi dari tadi itu baptis, orang tersebut masuk terdaftar menjadi warga gereja Katolik. Nah, sekarang ini poin yang lebih jauh lagi, makna yang lebih jauh lagi, bahwa dengan menerima ketiga sakramen ini, orang tersebut masuk secara penuh untuk menjadi warga persekutuan gereja Katolik. Nah, kemudian saudara-saudari kita lihat tadi, baptis itu orang masuk menjadi warga gereja. Kemudian orang yang sudah masuk warga gereja, dia menerima tubuh Tuhan, menerima darah Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Kemudian setelah itu dia menerima sakramen penguatan. Dengan itu dia diteguhkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian saudara-saudari, hubungan dengan kelompok sakramen yang kedua adalah sakramen panggilan atau pelayanan atau perutusan. Nah, setelah orang tersebut menerima sakramen inisiasi ini, orang tersebut sudah penuh menjadi warga gereja dan orang tersebut sudah dewasa dalam iman. Nah, apa yang terjadi? Setelah dia dewasa dalam iman, dia sudah bebas menentukan pilihan hidupnya. Apakah dia memilih untuk menikah, maka di sana dia menerima sakramen perkawinan. Atau dia memilih untuk hidup sebagai seorang biarawan atau biarawati. Kalau biarawati, dia tidak menikah. Kalau seorang biarawan juga tidak menikah. Demikian juga di sana, seseorang memilih untuk menjadi seorang imam, maka dia menerima sakramen imamat. Jadi, dengan menerima sakramen penguatan tadi, orang tersebut sudah dewasa dalam iman dan dia bebas memilih hidupnya ke depannya. Apakah memilih hidup berkeluarga atau memilih untuk melayani Tuhan menjadi seorang imam. Nah, ini korelasi antara kelompok kategori atau kategori sakramen pertama dan kategori sakramen yang kedua. Nah, selanjutnya saudara-saudari, bagaimana relasi dengan kategori sakramen yang ketiga, yakni sakramen penyembuhan. Saudara-saudariku terkasih, setelah dia hidup berkeluarga, dia hidup seorang imam ataupun juga biarawan dan biarawati, kita ketahui bahwa manusia itu adalah ciptaan yang lemah. Manusia itu adalah ciptaan yang lemah. Maka di sana manusia itu tentu jatuh di dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu jatuh di dalam dosa, entah itu jatuh karena kelemahan fisiknya, maka dia sakit. Kita lihat di sana, kalau dia jatuh karena pelanggaran atau dosa-dosa, maka dia akan menerima pengampunan dosa melalui sakramen pengakuan dosa itu. Lalu, kalau orang tersebut jatuh karena kelemahan fisiknya, maka orang tersebut akan menerima sakramen pengurapan orang sakit. Jadi ini saudara-saudari, betapa indahnya relasi antara ketiga sakramen atau ketiga kategori sakramen ini. Kiranya ini semakin mematangkan atau mendewasakan iman kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.